Kak, bagaimana cara disukai oleh bos kita atau atasan kita? Disukai oleh bos kita itu sebuah hal yang sebenarnya mungkin diidam-idamkan oleh semua pekerja. Karena apa? Misalkan atasan atau bos kita punya dua anak buah. Dua anak buah ini sebenarnya kompetensinya sama, kinerjanya sama. Tetapi yang satu lebih disukai oleh bos tersebut, maka peluang untuk dapat promosi, naik jabatan, naik gaji, itu lebih besar orang yang lebih disukai. Kenapa? Ya jelas gitu ya, bahwa bukan subjektif karena dua-duanya kompeten, dua-duanya sama, tetapi yang lebih disukai akan punya possibility untuk punya karir yang lebih oke. Nah, caranya gimana? Ada 4 hal yang aku pengen share ke teman-teman. Yang pertama adalah kita harus pahami dan penuhi ekspektasi dari atasan kita atau bos kita. Ekspektasi ini bisa jadi dari sisi kinerja, jadi berikan kinerja terbaik yang kita bisa supaya kita bisa memenuhi ekspektasinya. Tapi yang perlu teman-teman tahu, gali dulu ekspektasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman dikasih pekerjaan, sebenarnya ekspektasinya seperti apa? Kapan harus selesai, kualitasnya harus seperti apa, dan kriteria suksesnya seperti apa, KPI-nya apa. Nah, teman-teman coba deh gali supaya kita bisa fulfill ekspektasi dari atasan kita. Kalau kita bisa ngasih lebih, akan lebih bagus gitu. Misalkan, oh kita dikasih kerjaan, deadline-nya hari Jumat, tapi kita bisa kasih di hari Rabu, dan itu dengan kualitas yang di-expect oleh atasan kita, pasti dia juga akan happy. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi efektif, karena hubungan antara atasan dan bawahan itu ada komunikasi. Nah, komunikasi ini salah satu yang perlu kita tahu adalah gaya komunikasi atasan kita seperti apa. Apakah dia orang yang direct? Kalau memang dia orang direct, berarti kita harus to the point ngomongnya. Apakah dia tipikal orang yang detail, suka dengan data, suka dengan angka? Maka setiap kali kita mengajukan sesuatu atau kita mengerjakan sesuatu, kita perlu dasari dan perlu libatkan atau kasih angka, data, fakta supaya dia juga puas. Kalau orang data nggak dikasih data, dia nggak akan percaya dan dia nggak akan puas dengan apa yang kita berikan. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang proaktif, solutif, dan juga problem solving. Jadi ketika misalkan ada masalah, coba deh kita kasih usulan solusinya seperti apa. Gitu. Jadi kita nggak perlu menunggu, kita nggak perlu menunggu ditanya, kita nggak perlu untuk sungkan. Jadi lebih asertif aja, sampaikan gitu ya solusinya kita apa, ide-ide kita apa. Kita lebih proaktif dan pastinya atasan juga akan suka dengan tipikal anak buah yang seperti itu. Nah, yang terakhir adalah karena ini adalah hubungan atasan dan bawahan, pastinya juga nggak bisa jalan sendirian. Jadi harus saling support. Artinya ketika misalkan atasan kita atau bos kita ngasih sesuatu kepada kita, kita perlu ngasih apresiasi juga. Semacam ucapan terima kasih gitu dan sebaliknya. Feedback dan apresiasi perlu berjalan dengan lancar. Jadi coba bangun komunikasi kedua belah pihak gitu ya. Dulu saya punya anak buah itu sebelumnya pasti ngajakin one-on-one untuk set ekspektasi gitu ya. Ekspektasi sebagai atasan apa, ekspektasi dia sebagai anak buah apa, dan bisa saling open mind gitu ya. Gaya kepemimpinan kita seperti apa, kita tipikal orang yang let's say seperti apa, dan anak buah kita pengennya seperti apa. Kita punya kesepahaman dan kesepakatan dan sama-sama memahami ekspektasi supaya gitu ya koordinasi dan kerjasama ke depan akan lebih oke. Karena kalau kita kerja itu 8 jam kita kerja sama atasan kita. Jadi pastikan kita bisa mengambil hatinya dan kita bisa kerja dengan efektif dan bisa memenuhi ekspektasi dari atasan kita. Nah, itu 4 hal yang aku share kepada teman-teman, semoga bermanfaat.